Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ragati Fazila dengan NIM A1120108 dari ruang 004 semester 4. Kali ini saya akan menjelaskan ringkasan dari webinar dan workshop penulisan karya ilmiah untuk publikasi pada jurnal akademik. Hari dan tanggalnya yaitu pada tanggal 23 Oktober 2021 dengan narasumber Dr. Anita Dewi, moderator Bunga Ayu Wulandari PhD, dan berikut ada link tautan YouTube-nya. Topik yang dibahas adalah yang pertama mencari dan mengevaluasi sumber pustaka, menerapkan strategi membaca sumber pustaka akademik, dan yang ketiga menulis untuk publikasi akademik. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu pustaka akademik atau scholarly academic source, yaitu tulisan berkualitas yang menjelaskan, mengklarifikasi, dan mengimbangkan konsep pada topik tertentu, termasuk dalam tulisan akademik, seperti artikel jurnal, buku, atau monograph and edited book, makalah konferensi, makalah riset dan tesis. Banyak sumber pustaka ilmiah yang peer-reviewed, perlu referensi peer-reviewed artikel untuk publikasi akademik. Peer-reviewed diperlukan karena metode penelitiannya valid dan kesimpulan masuk akal. Peer-reviewed menurut para ahli dalam bidang terkait mempertimbangkan beberapa hal sebelum artikel diterbitkan, yaitu yang pertama harus memperhatikan kualitas tulisan, yang kedua penelitian yang menjadi dasar dari penulisan artikel, yang ketiga dampak dari penelitian tersebut atau research impact, yang keempat penting atau menariknya tidak artikel bagi peneliti dalam bidang tersebut. Fitur artikel peer-reviewed yaitu yang pertama ada purpose atau tujuan, authorship-nya, pengarang, reference atau referensi, language, bahasa, struktur, konteks, dan konteks. Semua artikel akademik belum tentu disebut peer-reviewed karena untuk mencapai hal tersebut harus memerlukan proses reviewing, bisa jadi sangat lama. Beberapa penulis memilih untuk mempublikasikan penelitian mereka melalui jurnal yang bereputasi, tetapi tidak peer-reviewed, dengan tujuan agar segera dapat terbit. Materi selanjutnya mencari sumber pustaka. Ada teknik mencari sumber pustaka akademik yang diperlukan. Yang pertama yaitu keywords atau kata kunci, boolean operators atau operator boolean, truncation atau pemotongan, dan wildcards atau kartu pengganti. Beberapa sumber pustaka online selain di perpustakaan, diantaranya ada Google Scholar. Situsnya ini itu menggunakan Google Search Engine. Cara pencarian sumber pustaka seperti menggunakan Google, terus juga Advanced Search dengan cangkupan kebanyakan sains, teknologi, dan kedokteran. Kedua ada Neliti, situsnya itu neliti.com, lainnya riset berisi jurnal, laporan, data, buku dari sekitar lebih dari 500 universitas di Indonesia. Sasaran digitasi 95% koleksi perpustakaan dan jurnal Indonesia besar dari 2 juta pengguna. Pendirinya berasal dari Australia, yaitu Anton Lekanis dan Andrew Wrigley. Komponen artikel akademik diantaranya terdiri dari title, judul, abstrak, dan introduction, pengenalan, metode, result, hasil, and acknowledgement. Pengetahuannya dan referensi. Yang harus diketahui yaitu latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, bukti, argumentasi, fakta, dan angka, definisi, strategi terdiri dari previewing, ini strategi membaca, terdiri dari previewing, scanning, intensive reading, and critical reading. Pada tahap previewing secara garis besar tentang topik bacaan tanpa membaca seluruh teks ketika. Yang pertama untuk mendapatkan pemahaman umum, yang kedua untuk menentukan apakah buku atau artikel bermanfaat untuk tujuan kita. Yang terdiri dari judul dan detail penulis, abstrak, paragraf 1-2 dari bagian pendahuluan, kesimpulan, bagian grafik, tabel, atau ilustrasi, subjudul atau kalimat utama atau topic stance. Pada strategi membaca skimming, yaitu membaca sekilas untuk menangkap gagasan-gagasan utama ketika menentukan di mana bagian artikel yang relevan bagi penelitian kita.
Caranya yaitu membaca dapat membaca cepat, cari kata kunci setiap kalimat pertama dan terakhir dari paragraf. Strategi membaca scanning yaitu membaca cepat dengan menggunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik. Ketika setelah membaca skimming dan mengidentifikasi bagian teks yang relevan untuk membaca informasi kunci, caranya membaca cepat bagian yang relevan sehingga menemukan kata atau frasa yang penting, lalu berhenti. Kemudian baca bagian yang lebih relevan secara lebih teliti. Strategi membaca intensive reading yaitu membaca lebih rinci dan difokuskan pada halaman tertentu. Setelah previewing, skimming dan scanning untuk mendapatkan apa yang menjadi fokus kita. Caranya garis bawahi tanda dengan highlighter dengan membuat note, baca ulang sebelum mencatat jika teks sulit dipahami, buat ringkasan dan cari definisi kata sulit. Pada strategi critical reading, yaitu memahami bagaimana gagasan muncul dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahannya. Fitur critical reading yaitu yang pertama kenali topik dan tujuan penulis, selanjutnya kenali pola argumennya, hubungkan gagasan dari teks dengan gagasan teks lain, pertimbangkan jika ada pandangan alternatif, dan kenali asumsi dan latar belakang nilai-nilai pada kita sendiri sebagai pembaca. Ada beberapa proses berpikir kritis, diantaranya yang pertama, topik atau isu, tujuan penulisan karya ilmiah, describe tentang bagaimana tentang karya ilmiah, kapan, di mana, dan siapa, analis, bagaimana jika, bagaimana bisa, evaluate, apa manfaat dan temuan ini tersebut, dan langkah selanjutnya. Sumber pustaka perlu kita evaluasi karena untuk memastikan bahwa kita hanya menggunakan sumber pustaka yang paling akademis di bidang kita. Jika ingin tulisan kita ditanggapi serius dan dikategorikan akademik, kita juga harus memastikan bahwa sumber pustaka itu juga bisa kita gunakan sebagai sumber akademik yang berkualitas. Caranya dengan menerapkan 5 credibility test. Di antaranya, the authority test, di mana informasi berasal, siapa penulis dan apa lembaga, dan yang lembaga apa yang diwakilinya. Yang kedua ada the audience test, siapa target bacanya, the transparency test, bagaimana data informasi dikumpulkan dan bagaimana informasi diverifikasi, the objectivity test, mengapa informasi diberikan, apakah sumber informasinya objektif. Text assurance test, apakah informasi masih berlaku hingga saat ini. Menulis untuk publikasi ilmiah, langkah yang diperlukan yaitu yang pertama, lihat jurnal utama dalam bidang yang ditekuni, cek indeks Scopus. Yang kedua, perhatikan bahasa dan format artikel jurnal yang diminati untuk publikasi. Yang ketiga, lihat contoh sukses. Misalnya citasi tinggi di Google Scholar dan sebagainya. Yang keempat, apa yang diinginkan. Jurnal sangat prestisius atau cepat publikasi atau agenda lain, pertimbangan kemajuan karir apa yang ingin dicapai. Dan yang terakhir, pertimbangan syarat dan hibah penelitian, misalnya syarat untuk publikasi di jurnal sampai open access. Brainstorming yaitu terdiri dari apa yang sudah diketahui tentang topik tersebut, gagasan atau tema kunci apa yang terkait dengan topik tersebut, siapa tokoh utamanya dalam teori topik tersebut, gimana atau bagaimana kita memperoleh informasi tersebut, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah. Selanjutnya ada academic integrity, yang termasuk dalam praktek academic integrity yaitu memunculkan dan mengekspresikan gagasan sendiri, menuliskan semua sumber informasi. Jika berkolaborasi dalam penelitian atau penulisan, maka harus disebutkan dengan jelas. Dan terakhir, melaporkan hasil penelitian yang akurat. Ada beberapa cara menghindari plagiarisme, yaitu plagiarisme itu terjadi saat kita menampilkan kata-kata atau ulasan orang lain, slide-nya gagasan kita sendiri tanpa menyebutkan sumber aslinya. Plagiarisme bisa jadi sengaja, keduanya merupakan pelanggaran akademik yang serius. Saat menuliskan sumber gagasan, tulisan akademik, kita harus memberikan pengakuan atau sumber gagasan yang kita gunakan. Setiap saat kita meringkas konsep atau gagasan, baik kita tulis ulang dengan kata-kata sendiri ataupun sama persis dengan kata dengan sumber pustaka, kita harus memberikan in-text citation dan memasukkannya ke dalam daftar pustaka. Pembaca termasuk reviewer jurnal dapat meriksa langsung sumber pustaka tersebut. Citing dan referencing perlu. Yang pertama itu mengakui pikiran dan gagasan orang lain, menginformasikan sumber pustaka kepada pembaca supaya mereka dapat mencari sumber aslinya sendiri,
menunjukkan bahwa kita sudah membaca dan melakukan penelitian secara mendalam dan luas, mendukung gagasan kita dengan informasi dan bukti dari sumber pustaka yang dapat diandalkan, dan mencegah plagiarisme. Untuk menghindari plagiarisme dapat dilakukan paraphrasing. Paraphrasing adalah saat kita mengungkapkan gagasan dan informasi dari sumber pustaka dengan menggunakan kata-kata sendiri, walaupun kita meminjam gagasan, tulisan kita seasli mungkin. Paraphrasing bukan sekadar mengubah kata-kata atau susunan kalimat. Yang harus dihindari saat paraphrasing yaitu place plagiarisme, memusatkan perhatian pada kata-kata, bukan gagasan, atau mengakibatkan plagiarisme. Mengubah sedikit-sedikit, bukan berarti gagasan asli dan tidak menunjukkan pemahaman. Jadi ada general struktur akademik writing atau struktur penulisan akademik terdiri dari introduction, pengenalan, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan conclusion, itu kesimpulan. Jadi the structure of introduction, first introduction, the problem you are addressing, but question or issue with some context. Jadi yang pertama itu pengenalan masalah dari yang dihadapi, misalnya berdasarkan pertanyaan atau isu dari teks. Your main contention, yaitu apa kontennya, konten utamanya, you answer the problem, dan apa jawabanmu tentang masalah tersebut, dan how you are going to do it, dan bagaimana cara kamu menghadapi, itu berdasarkan case study, dengan studi kasus. Jadi the structure of the question, struktur dari konklusi atau kesimpulan, yaitu restate the problem that you have identified the question, bagaimana pemecah masalahnya. Jika kamu telah mengidentifikasi pertanyaan sebelumnya, outline your argument in the body paragraph, garis bawahi pendapatmu di bagian tubuh dari paragraf sendiri, dan what its argument helps you conclude, dan apa argumen yang bisa menolong kamu untuk menyimpulkan major terms and issues the unit or topic is dealing with, dengan apa isu dan topik itu bisa dicari dengan apa gitu, and conclusion dan kesimpulan. Jadi selanjutnya ada perbedaan descriptive writing and analytical writing. Descriptive writing, that's what happened. Kalimat ini dimulai dengan apa yang terjadi, that's what something is like. Kalimat seperti apa, gives the story so far, memberikan story yang atau kisah yang panjang. That's the order in which things happen. Kalimat itu diikuti dengan apa yang terjadi. Explains what a theory says, menjelaskan apa yang teori itu yang dikatakan oleh teori. State the different components, kalimat itu dijelaskan oleh komponen yang berbeda. States the opinion, kalimat pendapat, list detail, list in any order, states link between item, kalimat link antara item tersebut, and gives information, dan memberikan informasi. Yang tabel sebelahnya, analytical writing identifies the significance, mengidentifikasi bagaimana signifikan perkembangannya, evaluate strengths and weakness, mengevaluasi apa saja kelebihan dan kelemahannya, weighs one piece of information against another, bagaimana dari informasi itu sendiri menyebabkan ada keterkaitannya dengan lain, makes research judgment, menjelaskan bagaimana hukum dari timbal balik tersebut, dari reason, dari alasan tersebut, shows why something is relevant or suitable, menjelaskan bagaimana sesuatu itu relevan atau cocok, weighs up the importance of the component parts, bagaimana sebuah komponen itu penting dari setiap partnya, gives a reason for selecting each opinion, memberikan setiap alasan dari macam-macam dari berbagai pertanyaan, evaluates the relative significance of details, mengevaluasi dari signifikannya secara relatif dari secara detail, structures information in order of importance, struktur dari informasi itu sendiri diikuti oleh
importance, bagaimana seberapa pentingnya informasi tersebut. Shows the relevance link between page of information. Jadi menggambarkan bagaimana link tersebut relevansi dari setiap pages, setiap dari informasi tersebut. Draft conclusion. Itu menggambarkan tentang bagaimana kesimpulannya. Menurut selalu diterjemahkan menjadi sebuah catatan. Yang pertama yaitu ada penerjemah, itu kerjanya menerjemahkan dan proofreader membaca dan memeriksa teks agar tidak ada kesalahan tulisan, membuat teks lebih mudah dipahami, pembaca tanpa kehilangan substansi aslinya. Dan terakhir ada ghostwriter, yaitu tugasnya menulis untuk orang lain. Jadi conclusion-nya atau kesimpulannya, penerjemah, provider, dan ghostwriter itu berbeda, meskipun ada beberapa orang yang menganggapnya sama. Baik, sekian pemaparan kesimpulan dari hasil webinar dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.